Alright guys, jadi hari ini hari Minggu gitu ya, tanggal 3 Agustus. Nah hari ini kita lagi ada rencana untuk bongkar muat atau muat barang ke rumah produksinya Subkopi. Jadi seperti yang kalian tahu, usahaku selain aku ada running tech startup, yaitu di aplikasi kasir sama aplikasi pelanggan. Wah gak terang. Aku juga ada running untuk usaha F&B bareng temanku dan juga bareng pacarnya adikku, namanya adalah Subkopi. Jadi brand kita itu adalah kita jual es kopi susu, dimana konsepnya adalah langganan atau catering kopi. Jadi kalau misalkan kalian bayar di depan, otomatis kalian bakal dikirimi es kopi susu setiap hari free ongkir. Selama kalian dari Surabaya, dari ujung utara, selatan, barat, timur, kalian bakal dapat kopi kalian free ongkir. Nah ini armada kita, ini armada pertama kita guys, Honda Revo merah. Dan kemarin kita juga ada nambah armada baru yang warna biru. Barang-barang yang ada itu kayak mesin kopi, terus freezer, sama juga kulkas. Nah itu udah sampai sih. Jadi kita OTW aja guys ke sana. Itu ada partnerku si Brian. Nah literally itu deket banget sih guys. Jadi kayak untuk rumah produksinya itu nggak jauh amat. Jalan kaki aja udah bisa. Jadi ini kalau misalkan rumahnya itu literally masuk notok, kalau belok kanan ke rumahku, nah kalau belok kiri ke rumah produksi. Katanya sih partnerku udah sampai, tapi nggak tahu, nggak ada mobilnya nih. Nah rumahnya itu ada di sini guys. Jadi rumahnya ini udah dibuka. Udah sampai tapi? Ini orangnya muter. Nah ini dia tunjukin dari depan ya. Seperti ini. Itu motornya udah sampai. Oke. Jadi masuk. Gagangnya saya rusak sih. Oke, jadi rumahnya itu di belakang itu ada kayak ngantong gitu, dan itu produksi apa? Siapa? Apa? Oh iya. Oke guys, jadi tadi yang waktu kita ngambil dari Internet Tower pakai jasa delivery, jadi sewa charteran lah, box gitu. Nah ini yang kaos putih namanya Brian, yang kaos hitam partnerku yang namanya Andi. Jadi kalau misalkan ditanya, benar salah satu strategi kita adalah tutup salah satu store, offline store kita yang ada di Panglima Sudirman atau yang ada di office space namanya Internet Tower. Nah kalau misalkan ditanya alasannya kenapa, banyak banget sih guys alasannya. Tapi kalau misalkan alasan utamanya sih lebih ke arah karena tempatnya kan office space gitu ya, jadi kayak Intilan Tower tuh office space, dan kalau di zaman WFH gini banyak banget orang-orang yang nggak ngantor lagi. Jadi kalau misalkan dibilang orang nggak ngantor lagi, sedangkan hampir bisa dibilang 70% omset kita itu rely ke walk-in. Jadi kalau misalkan di zaman-zaman sekarang ini omset kita agak susah untuk naiknya, apalagi kalau misalkan kita mengandalkan pada kayak ojol, kayak GoFood atau GrabFood, itu pastinya kan agak susah nih, karena of course persaingan di online delivery itu sangat kenceng banget guys sekarang, karena hampir semua tenan itu bikin promo, sehingga untuk pop out di di aplikasi ojol itu juga agak takes time dan juga nggak segampang dulu lah ibarat kata sebelum zaman pandemic. Nah ini barang-barang yang kita angkut ke dalam rumah produksi ini kayak ibarat kata alat-alat sih, kayak mesin kopi, habis itu kayak lebih ke arah grinder, lalu juga AC, dan juga beberapa kayak equipment lah, kayak shaker dan juga jagger, itu beberapa kita bawa dari Thailand. Meja-meja juga, nah meja-meja itu bakal kita pindahin nanti ke G-Work. Jadi kita nggak tutup semua offline store kita tetap punya offline store yang di G-Work. Karena kenapa? Karena di G-Work exposure-nya lebih bagus, audiensnya masih ada, so kita masih punya satu offline store. Dengan adanya rumah produksi yang gedenya segini, kurang lebih gedenya sih 8 kali 12 meter kalau nggak salah, hampir 100 meter persegi. Kita tahu kalau untuk kapasitas sekarang kita mungkin overkill, jadi ini tugas kita untuk bisa bikin strategi-strategi baru, gimana caranya kita bisa bikin rumah produksi ini fully utilized. Nah ini sangat challenging banget dan sangat menarik banget. Jadi kalau misalkan ke depan sih bakal super sibuk, karena kita bakal mikirin bagaimana kita bisa bikin engine baru lah untuk kita bisa tetap jualan dan tetap survive. Karena kita bikin brand ini bukan hanya bikin kopi, tapi kita juga mau merambah ke F&B yang lain. Mantap. Oke, jadi loading barangnya udah selesai, dan kemungkinan mulai minggu depan
rumah produksinya udah bisa dipakai lagi. Dan kalau misalkan ditanya gimana strategi kita ke depan, of course strategi Subkopi ke depan kita bakal back to the core, dimana kita bakal tetap fokus untuk jualan online. Otomatis kan kalau misalkan kita mengadakan offline store, kita tahu sendiri kalau misalkan di zaman pandemic ini orang-orang udah berkurang willingness-nya untuk dine in. Nah, oleh karena itu dengan hasil rumah produksi ini kita bakal bikin program-program baru yang lebih menarik dan juga bisnis-bisnis unit yang baru mungkin supaya bisa bikin rumah produksi ini fully utilized atau utilisasinya penuh. Jadi kalau misalkan ditanya apakah di zaman pandemik ini susah, jawabannya pasti iya. Tetapi kita adalah kumpulan anak muda yang memang dimana kita nggak mau menyerah dengan kondisi, dan kita percaya nasib atau takdir itu kita yang nentuin sendiri. Jadi kalau selama kita ada usaha, kita bisa berpikir kreatif, thinking outside of the box, pastinya bisnis kita bisa survive. That's all dari aku. Jadi kalau misalkan kalian suka tentang konten-konten seperti ini, kalian bisa subscribe di YouTube channelku dan juga klik tombol like, because like that means a lot to me. So yeah, until next time guys. See ya.